Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan subuh dengan berjamaah, dan juga insya Allah kita akan sedikit mendengarkan tausiah ataupun juga kultum yang menjadikan jadwal dari kegiatan kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu sahabatnya di hari kiamat nanti. Banyak kenikmatan yang diberikan pada kita, baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ada banyak di antara kita ketika kenikmatan itu datang tanpa sadar. Suatu saat kita ketika di jalan raya, Masya Allah, terkena debu ataupun terkena hewan yang sangat kecil, kemudian kita minggir dan kita menggosok-gosok mata kita. Masya Allah, nikmatnya bukan main. Beda kalau tidak digosok, pasti sangat nikmat untuk digosok. Dan apa yang ada pada tubuh kita dengan masuknya ke dalam ataupun keluar tubuh kita adalah kenikmatan yang sangat besar. Contohnya, ketika kita bersin, Masya Allah, nek rasa bersin rasanya kayak ngeluh rasanya, tapi nek wahing wah itu langsung nikmat. Itulah kenikmatan Allah yang tidak kita sadari. Selain itu juga ketika telinga kita serasa kotor, ketika kita bersihkan merem-merem gitu loh, itulah kenikmatan juga. Dan juga ketika tenggorokan kita bermasalah dengan batuk dan sebagainya, apalagi kalau sampai ke bawah, ketika kita buang air kecil, ketika mules, waduh kasih keluar tuh legone ranjama-jama. Itulah kenikmatan yang tidak kita sadari. Bahkan yang lain, ya bagi yang dewasa tentu saja ada hal-hal lain yang bisa dinilai sendiri. Nikmatnya bukan main. Ya. Itulah kenikmatan yang tidak kita sadari. Maka sebenarnya kita harus selalu bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya mewakili anak saya karena anak saya sudah WA bahwa ini sedang repotnya apa? Dia saat ini sedang menjadi tim dari atau asisten dari gurunya, dosennya, sehingga anak ini ketika ditugaskan dari kementerian untuk ke Kalimantan, ke Sulawesi dilaksanakan dengan baik, dan ternyata si anak tidak putus asa, pinginnya yang lebih baik. Ketika ada pendaftaran pegawai negeri dia nggak mau daftar katanya. Tapi si adiknya ini daftar ke satu, si Sultan ke satu, kedua itu lulus, tapi yang ketiga ora iso lulus, sebab apa? Itu jadwal umroh. Jadi ngejar ke umroh iman gitu. Itulah kenikmatan Allah yang tidak disangka gitulah. Baiklah, pada pagi hari ini saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh gurunya Akbar, yaitu namanya Pak Hamid, yang saat ini memiliki Quran Alimah, ya, Pondok Alimah. Itu adalah guru Akbar ketika masih SMP, beliau yang ngajar. Sehingga apa yang disampaikan dari Pak Ustadz kemarin sungguh bagi saya juga sangat mengesan. Apa yang beliau katakan bahwa doa kita ternyata tidak semua doa dikabulkan. Itu pun menimpa pada ibu saya ataupun orang tua saya, juga Akbar ternyata tertimpa doa yang tidak dikabulkan. Nah, kenapa begitu? Ternyata ketika saya cermati ini, kita teringat kemarin ya, mengapa doa yang tidak dikabulkan, yaitu doa yang dipanjatkan, ini yang dikabulkan ya. Alasan doa tidak dikabulkan, kemarin kita catat bahwa yang mengabulkan doa salah satunya adalah konsumsi makan ataupun minum atau pakaian yang haram, itu menyebabkan tidak terkabulkan. Yang kedua, tidak memenuhi syarat-syaratnya doa. Inilah alasan doa yang tidak dikabulkan. Kemudian doa yang dikabulkan ialah doa yang dipanjatkan pada saat antara azan dan iqomah. Maka seringkali kita datang ke sini itu ketika azan di iqomah itu, seringkali saya melihat itu Pak Sakir selalu berdoa itu. Setiap hari saya menyaksikan itu. Maka kita wajib mencontoh hal-hal yang sebaik ini. Kemudian doa yang dikabulkan adalah doa dari pemimpin yang adil.
Maka pantaslah Bapak Ibu semua kalau punya anak, jadikanlah sebagai pemimpin, maka doanya akan banyak dikabulkan. Yang ketiga, doa dari orang yang berpuasa hingga berbuka. Saat inilah saat yang tepat, maka banyak pahala dan Allah banyak mengabulkan doa. Karena masjid ini termasuk masjid yang sungguh bagi saya banyak mengabulkan doa-doa saya. Berikutnya adalah doa dari orang yang terzolimi. Maka ketika Anda terzolimi, berdoalah. Tapi harapan kita doalah yang baik-baik. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau doa yang jahat, Masya Allah, jangan kita lakukan. Walaupun hati ini jangan, wah, muka-muka doa ciloko. Jangan sampai, tapi doalah karena doa itu akan balik kepada kita. Dan pada kesempatan ini, walaupun saya hanya mengingat ataupun termotivasi dari Pak Ustadznya Akbar, namun saat ini saya ingin menyampaikan sebuah surat dari Al-Quran yang merupakan inti dari pembicaraan saya adalah Al-Quran ayat ke-59. Di mana pada saat ini saya akan asisten saya untuk membacakan surat ini. Mari kita dengarkan asisten saya untuk membacakan surat ini. Biar dibaca, ya. Oh, ini dia. Nah, nggak bisa, macet ya. Oke. Asistennya hilang. Ya, kalau gitu karena asistennya error, nah kita akan mencari asisten yang lain yang mungkin lebih lebih bagus ya suaranya ya. Kita punya asisten gitu. Oke, cocok ini ya. Baiklah. Yaitu apa tadi namanya? Kalau susah kita bacakan artinya saja ya daripada kita kesan ya. Grogi nih karanya ya. Yang artinya kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya setelah dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak dikehendakinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Nah, apa yang terjadi pada diri kita adalah kehendak dari Allah. Maka ketika kemarin kita mendengarkan Ustadz mengatakan bahwa doa itu salah satunya adalah Allah akan mengabulkan. Tetapi ketika tidak mengabulkan, Allah akan mengganti doa itu dengan kebaikan untuk kita. Ya, seperti ibu saya, orang tua saya mendoakan, lewat yang jadi pegawai negeri. Ternyata saya tidak jadi pegawai negeri. Tapi Allah memberikan pada hal itu sesuatu yang baik bagi kita. Kita bisa mendapatkan rezeki yang menurut saat itu istimewa bagi keluarga sebagai contoh adik-adiknya. Kemudian juga ketika Akbar masih kecil, itu juga sering di rumah jalan-jalan, lari-lari, guling-guling. Orang tuanya atau eyang kakunya mungkin berdoa satu karena dia tidak pernah cerita sekolah yang baik adalah UGM. Maka doa itu akan dikabulkan. Namun kenyataannya ketika Akbar sekolah di Al-Ibidin ternyata tidak diterima di UGM, enggak diterima. Diterima di UNJ. Tapi setelah itu yang kedua ternyata diterima di UGM. Dan alhamdulillah menjadikan sesuatu, doa itu menjadikan sesuatu yang terkabul. Maka kita harus mengetahui kesabaran kita diuji bahwa Allah akan selalu mengabulkan pada doa-doa kita ataupun mengganti. Dan yang ketiga adalah doa itu akan disimpan. Kemudian ketika nanti di akhirat doa itu akan ditunjukkan, akan dijadikan sebuah kenikmatan ketika kita di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini menjadikan suatu motivasi bagi diri kita semuanya, bahwa kesabaran untuk menikmati ataupun mengetahui doa itu terwujud bagaimana kita perlu kesabaran. Dan rasa syukur itu menjadikan kita selalu akan bertambah-tambah dengan kenikmatan.
Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.